diskusi di sini ada Pak Nur Hadi dengan Pak Hartoyo juga nih. Ini mungkin kalau Pak Nur Hadi beliau kan memang ini ya memasukkan anaknya di pesantren nih di Jawa Tengah sana gitu ya. Mungkin nanti boleh diskusi juga nih kayak gimana sih sebenarnya apa nih yang menjadi dasar kenapa alasannya itu memasukkan ke pesantren gitu kan ya. Itu jadi menarik juga nih. Pak Nur Hadi ini on, ada suaranya? On. Ya. Oke, dengeran ya? Ada suaranya jelas ya? Ya, Oke, di sini juga ada Pak Hartoy juga. Nanti kita bisa diskusi juga nih. Kita ini kan pasangan untuk kerja. Ya, oke. Kayak ada Pak Mahfud juga, ini Ustadz Mahfud juga dari Sukabumi, kita bisa diskusi nih Pak. Ustadz Ilham, nanti kalau masih ada waktu boleh kita diskusi juga, terutama tadi sebenarnya sudah sangat clear ya, sangat jelas ya bahwa lembaga pendidikan Islam yaitu sebenarnya tetap berpegang teguh kepada ideologi ya, tetapi juga tidak menzolimi orang-orang yang berada di bawah tanggungannya. Dalam hal ini adalah asatizahnya, ustadz-ustadznya, tenaga pengajarnya, kemudian karyawannya gitu ya. Kemudian juga tidak juga istilahnya itu hanya orientasinya itu hanya mencari keuntungan apalagi hanya untuk lembaganya atau yayasannya saja. Oke, di sini ada kayaknya saya lihat ada Ustadz Ilham juga, namanya ini Ustadz Ilham juga nih dari pesantren Ibnu Taimiyah juga kayaknya nih. Nanti bisa diskusi nih, bisa diskusi ya. Sudah weekend satu tadi. Oke, kan sebagai tenaga pengajar, sebagai guru juga bisa ngobrol nih. Oke ya, baik. Mungkin saya mau nanya dulu ke ini nih, ke Ustadz Nur Hadi nih terkait dengan ini ya, dengan alasan nih mungkin ya, kan anaknya di pesantren jauh ya, tinggalnya di Bandar Lampung gitu ya, tapi sekolah pesantrennya itu anaknya itu di Jawa Tengah nih. Sebenarnya apa sih yang mendasari dari kenapa kemudian menyekolahkan anaknya itu di pesantren gitu ya? Silakan Saat, boleh dijelaskan nih dalam 2-3 menit mungkin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Hinal Kiram, Ustaz Dr. Misno dan juga Ustaz Dr. Ilham. Materi pada hari ini luar biasa sekali terkait dengan pengelolaan sekolah lah. Kalau saya simpulkan di sini, bagaimana menjadikan sekolah itu tidak kolot-kolot amat, tapi juga tidak modern dengan meninggalkan kolodiah gitu ya. Tapi bagaimana mengawinkan antara tadi salafiyah yang mungkin zaman jadul gitu dengan era modern. Dan sangat jelas sekali tadi saya sempat WA mana yang ideal ini yang seperti mana sekolah gitu ya, tapi sudah terjawab ya. Sudah terjawab, luar biasa. Sebenarnya saya ingin sharing saja terkait dengan kalau tadi pertanyaannya kenapa saya menyekolahkan anaknya jauh-jauh di pondok pesantren gitu ya. Yang jelas kalau orang tua semua ingin mendapatkan pendidikan anaknya itu yang terbaik, itu intinya. Yang terbaik itu dalam artian ya akhlaknya, ya agamanya, ya dunianya, gitulah. Dua-duanya ya, ya agamanya, ya dunianya. Dan itu adalah pilihan. Gitu. Di mana kita menerapkan mungkin persepsi orang tua akan berbeda-beda. Dan tujuannya titik yang dituju pesantren itu pasti juga sudah punya orientasi tersendiri kenapa di sana dan lain sebagainya. Pasti semua orang tua itu punya alasan tersendiri mengapa anaknya sekolah. Tapi secara umum pasti setiap orang tua ingin mendapatkan pendidikan anak yang terbaik, yang lebih baik dari orang tuanya dulu pada zaman orang tuanya sekolah gitu ya, anaknya ingin lebih daripada orang tuanya. Semua orang tua pasti seperti itu. Terlepas dari itu semua, jadi memang yang namanya sekolah yang saat ini pendidikan yang modern, yang kemudian memiliki kualitas yang unggul, ini pasti akan berimbang dengan biaya yang mahal, biaya yang mahal. Tapi lagi-lagi pasti orang tua akan mengukur kemampuannya, kemana anak kita mau disekolahkan, sudah tahu ini biayanya, oh kira-kira ini terukur dan bisa disekolahkan di situ, is okay gitu, tidak ada masalah gitu. Yang penting kita sendiri ya mengaca, melihat
penghasilan dengan pengeluaran yang bakal kita keluarkan untuk pendidikan anak. Itu memang walaupun ini adalah prioritas ya, sekolah anak itu adalah prioritas utama. Menurut saya itu prioritas utama. Sedikit sharing terkait dengan sekolah, tadi disebutkan sekolah IT. Kebetulan saya dan kawan-kawan ini juga pendiri sekolah IT, SDIT, yang saat ini sudah berjalan 8 tahun, meluluskan 2 alumni, dan insya Allah tahun ini tahun ketiga lulus ya, maksudnya angkatan ketiga. Selama perjalanan ini kita memang ya karena masih merintis dan sekolah kita sekolah di kampung gitu ya. Kalau kita berbicara mahal, mungkin bagi orang-orang yang ngitung dengan perbandingan sekolah di desa dengan di kota itu, kalau masalah bayaran itu masih jauh lebih mahal di kota gitu, karena memang biaya hidup juga di kota lebih besar. Kita yang ketika kita bandingkan sama-sama IT gitu ya, sama-sama IT, kemudian di sekolah lain itu juga sama IT, tapi di kota dengan di desa itu pasti akan berbeda karena pangsa konsumen kita pun berbeda. Ini kalau berbicara masalah profit tadi ya, konsumen bahasanya gitu, konsumen orang tua maksudnya. Lalu itu memiliki kemampuan yang berbeda antara orang-orang yang hidup di desa, tinggal di desa dan di kota. Maka SPP yang kita tarik atau biaya sekolah yang kita tarik di situ untuk membiayai perjalanan pembelajaran ya, biaya honor guru dan lain sebagainya. Kita bahkan melihat pangsa pasar yang kita nggak mungkin akan menarik lebih besar daripada yang hidup di kota. Walaupun sebenarnya bikin orang itu mampu, karena sebelumnya kita sudah survei bahwa ternyata di sini banyak ya orang tua yang menyekolahkan anaknya ke kota untuk mendapatkan sekolah yang lebih bagus. Maka apa salahnya kita mendirikan di sini, kemudian ayo kita tarik mereka supaya tidak jauh-jauh di kota, tapi dengan melihat kualitas kita yang juga tidak kalah dengan di kota, kan gitu. Nah, masalah pembayaran ataupun penarikan tadi juga ternyata dari sekian yang disampaikan oleh Dr. Ilham tadi, kami sudah hampir sama dengan itu gitu, hampir sama pengabdosian antara klasik dan modern gitu ya. Ini baik dari ini terutama terkait dengan pembiayaan gitu, terkait dengan pembiayaan, karena kami juga harus membiayai guru-guru yang kita minta untuk profesional gitu ya. Kita minta untuk profesional sehingga kita pun harus memberikan kembalian yang juga istilahnya tidak begitu kekurangan lah gitu, dibandingkan dengan honor-honor di sekolah lain sudah lebih dari itu gitu, bisa kita dibandingkan dengan sekolah yang negeri lah. Kalau honor di negeri atau ini kan kita tahu ya, kita bisa 3 kali lipat, alhamdulillah, walaupun belum itu pun masih belum cukup sebenarnya untuk biaya hidup 1 bulan untuk keluarga gitu, untuk menopang biaya hidup 1 bulan keluarga. Sampai-sampai kita kemarin mengadakan survei kepada guru-guru itu, apa maunya guru terhadap yayasan. Salah satunya adalah yang diminta oleh para guru itulah naikkan penghasilan sesuai dengan UMR. Ini PR bagi kami gitu. Ini PR bagi kami. Ternyata memang, dan itu real karena ini kebutuhan gitu ya. Ini kebutuhan hidup, tidak bisa dipungkiri. Walaupun kami belum bisa memenuhi apa yang diminta mereka, tapi ke depan orientasi kami harus bisa gitu. Harus bisa dengan hitung-hitungan yang sedemikian rupa, dengan tidak memberatkan para wali murid. Kemudian tadi juga ada subsidi silang. Kami juga sudah melakukan itu. Ada siswa yang benar-benar kita free-kan gitu. Kita free, tidak bayar sama sekali. Ada juga siswa yang bayarnya 50%. Gitu. Artinya ada tiga cara kita membayar. Ada yang full, ada yang 50%, ada yang free sama sekali. Nah, 50% pun ini dibagi 2. 50% uang pangkal itu dengan SPP tetap,
tetapi ada juga 50% yang SPP juga 50%. Gitu. Kita melihat kemampuan orang tua. Jadi bagaimana belajar itu artinya bahwa kita tidak semerta-merta ini adalah profit income gitu. Akan tetapi juga tetap melihat nilai-nilai dakwah itu tadi. Jadi karena orientasi kita waktu itu mendirikan sekolah itu adalah orientasinya dakwah itu. Dakwah Islam supaya dengan melihat mirisnya anak-anak SD yang pada waktu itu kok begini amat gitu. Ternyata ketika dan saya pernah menghadiri rapat guru gitu ya. Ini luar biasa perlakuan guru-guru kami terhadap anak-anak siswa itu terhadap itu luar biasa. Sampai hubungan dengan orang tua di rumahnya pun tetap dipantau oleh para guru itu. Komunikasi dengan orang tuanya, komunikasi dengan anaknya, bagaimana anaknya ketika di sekolah dan ketika di rumah pun masih tetap dikomunikasikan. Nah, ini adalah upaya kita untuk tetap menjaga kualitas baik secara moralitasnya ataupun mungkin pendidikan-pendidikan yang lainnya. Bagaimana ketika di rumah sholat atau tidak anak ini, bagaimana sholatnya dipaksa atau harus setiap hari diingatkan, itu tetap dalam pantauan para ustadz-ustadzah kami. Jadi akan berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain lah yang jelas gitu, dengan upaya dengan tidak memberatkan secara ekonomi bagi orang tuanya, tapi tetap kita menjaga kualitas gitu. Kalau orientasinya profit ya pasti, karena memang kita butuh membiayai guru gitu ya. Guru juga punya keluarga yang untuk menghidupi keluarganya. Jadi walaupun masih saat ini masih sebatas itu, paling tidak ke depan kita ada orientasi untuk bagaimana supaya guru-guru juga sejahtera secara finansial. Itu dan guru juga kami tetap memberikan pendidikan tersendiri guru lah gitu. Ada kelompok guru untuk belajar tahsin, untuk belajar akidahnya, agamanya, karena kami meminta setiap guru kelas itu bisa mengajar Al-Qur'an. Maka tahsin guru pun kami uji gitu. Apalagi kalau penerimaan guru wajib bisa baca Al-Qur'an. Gitu. Itu saja mungkin. Terima kasih, hanya sharing saja. Ini luar biasa materi hari ini. Kalau bisa saya minta slide-nya untuk kami paparkan di sekolah kami. Kalau diizinkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur Hadi atas waktunya. Ini kita kasih kesempatan nih yang mau berkomentar, Pak Hartoyo, Pak Imade Hartoyo, silakan ada yang mau disampaikan terkait dengan materi hari ini, kita bisa diskusi ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak dosen Misno, Pak Nur Hadi dengan yang lainnya ya, khusus ada di Jimit ini. Saya bisa menangkap semua dengan tadi kajian-kajian yang menarik Pak. Karena kedepannya nanti kebesaran Islam atau kejayaan Islam nanti ada di generasi anak didik kita ya Pak ya. Kalau sudah tertanam konsep segini, maka perkembangan yang ada tinggal disupport, terus sudah gitu tinggal diedukasi, mereka akan jalan pada koridornya gitu Pak. Sangat menarik sekali sih Pak Nur Hadi, Pak Misno. Karena polarisasi dalam kemajuan teknologi kalau nggak diimbangi dengan akhlak, nggak diimbangi dengan nurani, itu kan jebol bendungannya gitu Pak. Makanya terkorelasi tadi antara ideologi, bisnis terkait sama itu Pak yang disebutkan tujuan tuh kan. Ini sudah masuk ranahnya yang Pak Nur Hadi bilang, ini sosiologi Islam dalam bentuk pedesaan dan perkotaan nih Pak Nur Hadi. Saya bisa tangkap itu Pak. Sangat menarik sekali Pak. Karena hal teknis ini semua membuka tabir yang selama ini dikotomi dengan konsep pembelajaran Islam Pak. Padahal Islam relevan dengan kondisi zaman, Islam juga relevan dengan perubahan zaman Pak gitu kan. Mudah-mudahan yang saat ini dapat terima seluruhnya yang terkait dengan pengembangan Islam dalam studi pengembangan khususnya bidang edukasi, pendidikan di masa depan gitu Pak. Sangat menarik nih Dr. Ilham nih. Dan juga Pak Misno bisa melampar floor dengan komunikasi seperti ini. Kita membuka nih Pak wawasan pola pemikirannya gitu kan.
dari pola pemikiran yang terjadi di textbook ke kontekstual, dia adaptasi dengan pengembangan pada koridor tetap yang dijaga dengan itu Pak, alaqul karimah itu Pak, penyeimbang gitu kan, supaya enggak dekadensinya mukanya tergerus-gerus gitu Pak. Seperti itu sih Pak pemahaman yang saya dapat Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Iman Harto ya, luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan next bisa jadi pembicara juga nih, kita sharing-sharing tentang keilmuannya gitu ya. Masya Allah. Oke, terima kasih ya. Waktu tinggal sedikit lagi. Ada Pak Ustadz Ilham juga nih dari Pesantren Ibnu Taimiyah. Ini ada yang mau disampaikan tidak? Mungkin sambil belajar juga, silakan Ustadz Ilham. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, Ustaz. Nah, ini baru bergabung agak terlambat. Sebelumnya saya sudah lama resign dari Taimiyah, Ustaz. Sekarang sudah pindah ke Kuningan, Ustaz. Jadi kalau untuk sharing sih nggak ada, Ustaz ya. Cukup lah paling, insya Allah semuanya sudah realisasikan. Cuman memang karena sedikit diskusi saja beberapa lembaga sekarang juga sudah saya pernah nemuin sebuah lembaga di Kuningan itu. Ini Pak, Ustaz, masalah tadi ya kesejahteraan guru itu saya kaget awal-awal itu melihat gurunya itu aspek kalau dari segi gaji itu memang tidak standar untuk hidup lah cukup untuk biaya makan dan sebagainya. Tapi ada satu yang paling unik itu, yang pertama itu ada yang namanya pemberian kayak bahan pokok sembako beras itu dihitung per kepala. Dihitung itu per kepala, satu kepala itu dihitung 7 kilo gitu, satu kepala itu. Ini sebuah pesantren yang sudah lama, bisa dibilang berdiri sekitar tahun 94 sempurna, itu berdiri sempurna. Dan juga ada juga itu diberikan juga lauknya, satu keluarga itu sehari itu 9.000 per kepala gitu. Nah di sini terlihat beberapa pegawai dan guru-gurunya itu sampai bertahan dan bahkan sudah mengikuti sistem seperti P3K. Jadi dari aspek kesejahteraan ya insya Allah di pesantren bisa menopang kehidupan pegawai dan para guru-gurunya. Dan juga di akhir juga masa pengabdian 20 tahun itu ada reward umroh, kemudian juga di situ juga ada yang menyediakan pensiunan untuk para gurunya yang sudah memasuki usia purna tugas. Ini sekedar sharing saja. Dan saya lihat di pemaparan sini ya kurang lebih ya untuk karena kan di sini kan tanahnya tanah wakaf, itu tanah wakaf yang tadinya cuma sekitar 10 hektar sekitar 5 hektar sekarang sudah meningkat jadi 12 hektar. Jadi memang dari segi ekonomi dan manajemen ya di Kuningan tersebut ya, pesantren tersebut ya alhamdulillah sudah bisa mampu lah untuk mensejahterakan guru dan pegawainya gitu. Paling itu saja sih, kurang lebih hampir sama dengan teori yang disampaikan oleh Dr. Ilham ya, insya Allah sama-sama Ilham ya, saya belum dokter. Bedanya saya belum dokter saja. Paling itu saja Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih, ini Ustadz Ilham aja, Ustadz Ilham Akbar. Ini ada terakhir dari Ustadz Mahfud, harusnya ngomong juga di jauh-jauh dari Sukabumi, dari Larantuka ini ya. Harusnya bisa ngomong nih, kayaknya. Gimana Pak Mahfud, Pak Ustadz Mahfud nih, terakhir 2 menit nih. Kasih komentar gimana pengalaman jadi guru nih di pesantren nih, gimana? Silakan. Tidak ada banyak yang disampaikan sih, hanya mengucapkan jazakumullah khair atas penyampaian malam ini. Masya Allah luar biasa, daging semuanya ternyata. Mudah-mudahan ada pertemuan kedua, ketiga dan seterusnya lah, insya Allah. Jazakumullah khair. Itu saja dokter. Oke, Ustadz Mahfud harus siap jadi pembicara nih nanti nih. Siapkan materinya ini ya. Pengalaman-pengalaman kuliah S2-nya gitu kan, pengalaman jadi guru itu kan lumayan itu ininya. Oke. Baik, terima kasih teman-teman semuanya nih. Ini waktunya udah lewat juga. Terima kasih Pak Nur Hadi, Pak Ustadz Ilham, Pak Hartoy juga, Pak Ustadz Mahfud dan juga yang lainnya. Ya, insya Allah nanti next kita ada acara lagi itu tanggal 18 Juni, itu ada teman dari Malaysia, itu topiknya tentang the living hadis ya. Jadi memandang hadis dari berbagai perspektif, khususnya perspektif sosial. Nanti Ustadz Mahfud, Ustadz Ilham kalau mau jadi pembicara juga insya Allah siap.
Silakan dicari waktu yang terutama Rabu malam insya Allah ya. Baik, terima kasih untuk semuanya. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.